Coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Untuk hari ini kami akan membahas mengenai bootstrap. Apa itu bootstrap? Akan kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Oke, langsung aja bootstrap. Untuk pengertian bootstrap, bootstrap adalah framework CSS yang bersifat free dan open source. Bootstrap menyediakan kelas-kelas, CSS, dan beberapa fungsi JavaScript untuk mempermudah pembuatan web. Dan yang kedua, kita membahas sejarah dan versi Bootstrap. Bootstrap awalnya bernama Twitter Blueprint karena waktu pertama kali dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob di Twitter. Tujuan awalnya untuk menjaga konsistensi pada tool internal di Twitter. Karena sebelum adanya Bootstrap, tim Twitter sudah menggunakan beberapa library untuk membuat tampilan GUI Twitter. Akan tetapi tidak konsisten sehingga kode jadi sulit dirawat atau maintenance. Berangkat dari masalah tersebut, Mark Otto dan tim kecil yang berisi programmer mulai berpikir mendesain dan membuat sebuah tool internal yang dinamakan Twitter Blueprint. Setelah beberapa bulan pengembangan, banyak programmer lainnya ikut berkontribusi pada proyek ini sebagai partisipasi dalam Hack Week. Hack Week adalah sebuah hackathon yang ada di tim development Twitter. Kemudian Twitter Blueprint diubah nama menjadi Bootstrap dan dirilis sebagai proyek open source pada 19 Agustus 2011. Pada tanggal 31 Januari 2012, Bootstrap dirilis dengan penambahan dukungan pada Glyphicons, penambahan beberapa komponen dan juga perubahan pada komponen yang sudah ada. Pada versi ini sudah mendukung responsive web design, yakin sebuah layout yang dapat menyesuaikan diri pada ukuran perangkat yang digunakan. Selanjutnya, Bootstrap 3 dirilis pada tanggal 19 Agustus 2013. Pada versi ini, komponen Bootstrap didesain ulang dengan konsep flat design dan menggunakan pendekatan mobile first. Nah, seperti halnya contoh pada gambar ada button in Bootstrap 2 dan button in Bootstrap 3 dengan konsep flat design. Pendekatan mobile first artinya tampilan pada mobile diutamakan, jadi jika ada sebuah kelas Bootstrap digunakan pada elemen, ia akan menggunakan kelas pada tampilan mobile terlebih dahulu. Bootstrap 4 pada tanggal 29 Oktober 2014 Bootstrap 4 dirilis dan versi finalnya rilis pada tanggal 18 Januari 2018. Versi final artinya versi yang tidak dilanjutkan pengembangannya. Beberapa perubahan pada rilis ini, penulisan ulang kode mayor, mengganti less dengan SAS, menambahkan normalis CSS, menghapus dukungan E8, E9, dan iOS 6, mendukung CSS, Flex, Box, dan masih banyak lagi. Bootstrap 5 beta. Bootstrap 5 resmi dirilis versi alpha pada tanggal 16 Juni 2020. Berikutnya versi beta dirilis pada 7 Desember 2020. Beberapa perubahan pada Bootstrap 5 menghapus jQuery, penulisan ulang pada sistem Git, migrasi dan jClick ke Hugo untuk web dokumentasi Bootstrap, menghapus dukungan untuk IE10 dan IE11. Menambahkan sekumpulan SVG icon, dan masih banyak lagi. Persiapan, nah untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan bagaimana cara penggunaan belajar Bootstrap. Dan untuk pembelajaran Bootstrap yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Hafidun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Baik, kepada terima rekan. kasih. Persiapan untuk belajar Bootstrap. Nah, apa saja yang perlu disediakan ini sebelum kita belajar Bootstrap? Pertama itu ada text editor. Text editor itu bisa macam-macam. Ada yang biasa, yang notepad. Nah, yang ini kita pakai CS Video.
Text editor akan kita gunakan untuk menulis kode. Kamu boleh menggunakan text editor apapun asalkan paham cara pakainya. Pada tutorial ini, kita menggunakan text editor Visual Studio atau VS Code. Next. Bisa di next. Nah, seperti ini tampilannya. Yang kedua, web browser. Nah, untuk web browser, ini kan banyak, ada Chrome, ada Internet Explorer, terus Mozilla Firefox. Nah, kita disarankan di sini untuk Bootstrap itu pakainya Google Chrome. Yang ketiga, Bootstrap itu sendiri. Nah, untuk Bootstrap sendiri, kita bisa gunakan yang dari CDN atau download dengan package manager seperti NPM atau download secara manual juga bisa. Next. Yang keempat, menggunakan Bootstrap dengan HTML. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakan Bootstrap. Yang pertama, menggunakan CDN. Yang kedua, download secara manual. Yang ketiga, download dengan cara Package Manager. Mari kita lihat satu per satu. Yang pertama, menggunakan Bootstrap dengan CDN. Yang pertama ini, jadi tidak memerlukan file PageCAD lagi. Jadi sudah ada di website. Nah, cara ini termasuk yang paling gampang dilakukan untuk pemula yang baru belajar Bootstrap. Kita cukup copy link CDN Bootstrap, lalu ditaruh pada kode HTML, tapi syaratnya kita harus terhubung dengan koneksi internet, karena Bootstrap akan diambil dari server CDN-nya. Next. Nah, setelah itu, buatlah file HTML baru dengan nama hello bootstrap.html. Ini hanya contoh. Kemudian isilah kode sebagai berikut. Nah, untuk codingnya sendiri, itu kalau yang pada contoh ini dimulai dari head. Nah, itu dari bawah head sampai ke bawah sini, sampai head penutup, itu kodenya ada di server CDN. Jadi kita tinggal copy paste saja. Oke, next. Nah, ini kelanjutannya. Nah, pada kode di atas kita menggunakan Bootstrap dari CDN. Dengan demikian, kita bisa langsung menggunakan kelas-kelas dari Bootstrap seperti yang dicontohkan pada tag header. Nah, jadi kita tidak perlu membuat kelas-kelas lagi karena di package CDN ini sudah disediakan kelas-kelasnya sendiri. Nah, contoh yang tadi tampilannya akan seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari cara ini adalah bisa langsung menggunakan Bootstrap tanpa harus download dulu, tanpa harus setting kelas segala macam, tapi tetap butuh koneksi internet. Nah, ini juga saya rasa menjadi kekurangan. Nah, penggunaannya cukup dengan menambahkan dalam tag head. Tadi misalnya CS Bootstrap, nah linknya atau codingnya tinggal di copy paste saja. Nanti itu tinggal di copy paste setelah pada file HTML tadi. Nah, sudah langsung bisa dieksekusi. Oke, next. Yang kedua, download Bootstrap secara manual. Bootstrap dapat di-download dari website resminya yakni getbootstrap.com. Nah, pada website tersebut terdapat tombol download. Versi Bootstrap yang akan kamu dapatkan dari tombol download tersebut adalah versi yang terbaru. Agar kita menggunakan versi Bootstrap yang sama, silakan download Bootstrap melalui ini rekomendasinya, ada link di bawah ini. Nanti kita cantumin di videonya. Setelah itu kita akan menampilkan file zip dengan isian. Nah, seperti ini. Kalau download manual. Sekarang kita akan menggunakan Bootstrap dari file zip ini. Nah, pertama ekstrak folder CSS dan JavaScript ke dalam folder belajar Bootstrap. Nah, setelah itu buka file HTML dengan nama bs.local.html. Kemudian, nah isian kodenya seperti ini.
Nah, sama seperti yang tadi, kurang lebihnya. Ya, ditambah harapnya itu bootstrap ya. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Ini perbedaannya dari tadi ya Pak, yang CDN, yang menggunakan server CDN sendiri. Nah, kalau yang manual, itu ngambil dari file manager kita. Terus yang ketiga, menggunakan Bootstrap dengan PageCamp Manager. Cara ketiga menggunakan Bootstrap adalah dengan PageCamp Manager. PageCamp Manager adalah sebuah program untuk manajemen paket pada proyek web. Nah, contohnya NPM, Composer, Yaman, PNPM, dan sebagainya. Menggunakan Bootstrap dengan PageCamp Manager tidak hanya rekomendasikan untuk pemula, karena akan membutuhkan pengetahuan lain seperti cara kerja package manager itu sendiri dan ekosistem yang dipakai. Namun, nanti proyek real, kita akan sering menggunakan PageCamp Manager untuk memudahkan pekerjaan dalam mengurus paket. Nah, ini direkomendasikan untuk para pemula dipelajari, karena dari nol kita bisa buat sendiri bootstrap-nya tanpa harus bergantung pada yang lain. Oke, next. Nah, ini cara setup project web Bootstrap dengan NPM. Nah, yang pertama pastikan di komputermu sudah terinstall Doges dan NPM. Setelah itu buatlah folder baru dengan nama project strip belajar strip BS. Setelah itu buka folder tersebut dengan VS Code. Oke, next. Setelah itu buka terminal pada VS Code dengan cara tekan Ctrl+, lalu ketik perintah npm init strip ya. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Project kita sudah siap. Berikutnya kita tinggal menginstal Bootstrap ke dalam project dengan perintah npm install Bootstrap. Next. Perintah ini adalah untuk misal Bootstrap 5, untuk Bootstrap 4 digunakan perintah ini. Tunggulah sampai prosesnya selesai. Jika kita perhatikan ada folder project atau ada satu folder yakni node modul yang berisi Bootstrap. Nah, di node modul ini ada yang berisi Bootstrap dari bawaan. Oke, next. Sekarang kita sudah mempunyai Bootstrap. Cara pakainya gimana? Nah, ada dua cara menggunakannya. Langsung dari folder node modul, karena menggunakan pre-processing dan post-processing. Cara pertama sebenarnya mirip seperti cara sebelumnya yang kita coba. Hanya saja beda cara downloadnya saja. Nah, sedangkan cara kedua membutuhkan tool builder seperti Webpack, SBuild, Drop, dan lain-lain. Kita akan coba cara yang pertama untuk yang kedua lain kali. Baiklah, buat HTML. Nah, yang pertama ini buat file HTML baru di dalam folder project belajar strip BS dengan nama index.html. Kemudian isi dengan kode berikut. Nah, kodenya sama seperti yang di awal, kurang lebih. Oke, next. Nah, akan tampilannya sama seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi, ada 3 cara untuk mempelajari Bootstrap. Yang pertama dengan CDN, yang kedua download manual, yang ketiga dengan package manager. Apabila ada yang mau ditanyakan ataupun silakan tuliskan di kolom komentar. Saya kembalikan kepada Indar. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan saya, Saudara Hafidun, dan tim-tim yang lain. Di sini ada Saudara Irfan Arifin dan Saudari Husnul Khotimah. Oke, tadi penjelasan sedikit mengenai tentang Bootstrap yang tadi kami jelaskan dan kami sampaikan mengenai Bootstrap ini hanyalah sebatas pengenalan awal. Dan ada langkah selanjutnya, dan tunggu aja nanti kami akan upload kembali video-video mengenai Bootstrap lebih lanjut. Untuk perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.